orang mau cium hajar aswad gak? Oh boleh bayar sekian. Tahu tuh ngilang. Itu joki hajar aswad gitu. Tahu tuh ngilang. Kok gampang begitu? Kalau menipu tempat lain kayak gitu. Ini orang yang mau ibadah, yang orang-orang itu kan tamu-tamu Allah, tamu-tamu Nabi Muhammad. Ditipu. Coba kalau kita ada tamu pergi ke rumah kita, kemudian kehilangan sesuatu, malu nggak kita? Ini tamu Allah, yang Allah mengatakan aminah, akan aman. Faman dakhalahu kana aminah. Siapa yang masuk ke dalamnya aman. Ini jaminan Allah ya. Tahu-tahu nggak aman. Betapa banyak jamaah haji kita pakai sabuk itu kan, ada kantongnya. Itu disilet, diambil. Itu kan niat namanya. Nyumpetnya itu niat, bukan untuk. Itu terjadi. Pernah ada viral. Ada orang, alhamdulillah, terkata alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Kenapa? Tadi saya minta sama Allah, saya buka, sekarang saya bisa melihat. Viral itu. Ternyata setelah ditelusuri, bohong. Artinya apa untuk dia berbohong? Cuma karena Allah ingin mencelakakan dia, secelaka-celakanya. Akhirnya dibiarin berbohong di depan Ka'bah. Jadi enggak, apa istilahnya, kalau sudah mau ngasih itu udah sekalian, sudah mencelakakan secelaka-celakanya. Na'udzubillah waliyadzubillah. Nah, waqad adat hurmatuha al-yawm kahurmatiha bil ams. Dan kehormatan Masjidil Haram atau Tanah Haram itu sekarang dikembalikan oleh Allah seperti dulu, kata Nabi Muhammad. Wal yuballighu syahid al-ghaib. Maka hendaknya yang menyaksikan, yang mendengar kabar ini menyampaikan kepada yang tidak mendengar. Kasih tahu kepada yang lain. Dalam riwayat yang lain, inna salata fil masjidil haram tafdulu ala salati fi ghairi alf salat. Salat di Masjidil Haram itu keutamaannya melebihi daripada 100.000 kali salat dibandingkan tempat yang lain. 100.000. Kalau Masjid Nabawi 1.000. Kalau Masjid Quba 500, Masjidil Aqsa 500. Makanya kita kalau ke masjid yang banyak sholat, memandang Ka'bah itu, tapi disunahkan ketika masuk pertama kali ke Ka'bah itu jangan sholat dulu, jangan tahiyatul masjid, tapi langsung tawaf. Tidak disunahkan tahiyatul masjid, tapi disunahkan langsung tawaf. Nih, kita sudah mau memasuki bulan haji. Mudah-mudahan kita nyampe semuanya. Bisa melakukan haji semuanya. Bulan kita insya Allah bulan 1 Dzulhijjah hari Jumat. Ya. Ini kesempatan kita untuk memperbanyak beramal saleh. Mulai hari Jumat. Ayyamul Ashr disebutnya. Wal fajri wal layali ashr. Layali ashr itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan kata Nabi Muhammad, paling afdalnya amal itu di 10 hari. Fa'aksiru fihin, kata Nabi, maka perbanyaklah di situ at-tahlil wat-takbir wat-tasbih. Perbanyak tasbih, tahlil di hari itu. Sampai sahabat bertanya, paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah, melebihi daripada jihad. Kecuali orang yang berjihad dengan harta jiwa raganya dan dia tidak kembali lagi, artinya meninggal, baru itu nyaman, sama dengan amal itu. Makanya kesempatan di depan mata kita.
perbanyak, boleh kita berpuasa, perbanyak, terutama nanti di Arafah. Jadi puasa sunnah yang paling afdal itu Yaum Arafah, jangan kita tinggalkan, itu paling afdal. Dan doa Yaumul Arafah itu paling afdalnya doa. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, paling utamanya apa yang aku katakan dan dikatakan oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Kapan itu? Arafah, di saat Arafah. Karena kita banyak tahlil. Kalau di tahlil itu ada istilahnya ta'rif, at-tashabbuh bi ahli Arafah, menyerupakan diri dengan orang-orang yang wukuf di Arafah. Nah, ini pernah dilakukan oleh Abdullah bin Abbas jika beliau tidak sempat haji. Beliau melakukannya, wukuf, ngumpul untuk bareng-bareng berzikir. Nah, ditarik untuk kumpul orang di suatu tempat berzikir la ilaha illallah adadal ayyami wasyuhur, la ilaha illallah adadal layali wadduhur, terus begitu baca la ilaha illallah, baca doa-doa mulai dari habis asar sampai menjelang waktu maghrib. Pas maghrib takjil, buka bersama, kurma doang dikasihnya, itu pulang sendiri-sendiri. Itu takrif. Paham ya? Mudah-mudahan kita semua bisa beramal nanti di bulan yang akan. Adapun haji, kita berdoa kepada Allah. Tidak ada seorang pun di antara kita yang diwafatkan oleh Allah kecuali telah melaksanakan haji, dipanggil oleh Allah. Yang paling tidak kita umrah, menyaksikan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وقد حسب ذلك فبلغت صلاة واحدة في المسجد الحرام عمر 55 سنة وستة أشهر 20 ليلة. Setelah dihitung, orang yang melakukan satu sholat saja di Masjidil Haram itu pahalanya seperti orang yang melakukan ibadah sholat selama 55 tahun 6 bulan 20 hari. Nah, seperti orang yang melakukan sholat selama. Jadi kalau dihitung 1000 kali, maka 100.000 kali. Dan 100.000 kali kalau dihitung dalam tahun itu sholat, sama seperti orang yang berumur segitu sholat. Masya Allah, itu satu sholat. Kalau 2 sholat, kalau 3 sholat, wah nikmat. Makanya kadang-kala dilipat gandakan oleh Allah. Karena tempat, kadang-kala karena waktu, kadang-kala karena amal yang dikerjakan. Nah, waktu seperti bulan Ramadan, tempat seperti kita berada di Haramain. Wala yusqatu hadha at-tada'uf syai'an min al-fawat kama yatakhayalu katsirun min al-ibad. Nabbaha 'alaihi an-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Kita kasih waktu 5 sampai 10 menit. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Jangan dipaksa dong dari mana. Ya, kalau dalam surat Al-Fajr itu 10 hari pertama, 10 hari itu maksudnya 10 hari bulan apa? Surat Al-Fajr. Iya. Kita akan 10 hari Al-Fajr. Wal Fajr. Itu dikatakan wal Fajr. Ai waktu Fajr
fi Ashura tanggal 10 Zulhijjah, artinya waktu Idul Adha. Adapun wasyaf'i wal watr, al-watr itu yang dimaksud adalah tanggal 9 itu mengganjil. Al-watr itu kapan? Yom Arafah. Itu sebagian ahli tafsir mengatakan demikian. Begitu, jadi itu yang dimaksud dengan waktu. Jadi demi waktu fajar. Kapan? Pada tanggal 10 di bulan Dzulhijjah, artinya waktu Idul Adha. Walayalin asyr, dan malam-malam yang 10, maksudnya 10 hari di bulan Dzulhijjah. Gitu. Ada lagi wasyaf'i wal watr, dan bilangan genap dan ganjil. Ganjil kapan? Tanggal 9, berarti di bulan di hari Arafah. Ada lagi? Nah, ini nanti kita yang punya kemampuan untuk berkorban. Keutamaan korban itu banyak sekali. Di antaranya itu setiap tetesan itu mengampuni dosa-dosa kita semua. Korban itu hukumnya korban itu sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan menurut jumhur ulama. Tapi menurut Imam Abu Hanifah hukumnya wajib alal musir, bagi orang yang kaya. Ini orang punya kelebihan lah hartanya gitu. Maka menurut Imam Abu Hanifah, tapi menurut madhab jumhur, termasuk madhab kita, madhab Syafi'i, hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan saking sunnahnya itu paling tidak satu orang dalam satu rumah itu berkorban. Paling tidak dengan berkorban itu sebagai isqat, sebagai pengguguran tuntutan kesunahan bagi satu rumah. Bukan pahalanya hanya didapetin oleh orang yang berkorban kalau itu menggunakan kambing. Tapi kalau menggunakan sapi itu untuk bisa sebanyak 7 orang. Paham ya? Nah, itu. Tapi bagaimana kalau seandainya 7 orang berkorban semuanya? Bagus dan sangat dianjurkan, terutama bagi mereka orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Jadi sebaiknya kita berkorban, paling tidak korban perasaan. Kalau tidak mau berkorban, benar-benar ya, perasaan sama Allah udah dikasih lebih, nggak mau berbagi. Dan kurban itu dianjurkan disembelih sendiri. Kemudian yang lebih utama nanti dagingnya itu dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk kaum fuqara, sepertiga dibagi secara umum, sepertiga untuk diri dan keluarga. Artinya yang tidak naruh korban orang lain berkorban, tapi ngambil masjid sini masjid situ, lebih banyak hasilnya daripada yang dikorbankan. Nah, itu sama aja nggak berkorban. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, pada dasarnya tidak boleh memindahkan korban dari tempat di mana kita tertinggal. Akan tetapi bila mana ada keperluan dan di tempat itu sudah berlimpah, seperti kasus kita di Jakarta ini. Di Jakarta ini, masya Allah,
Yang kaya pun yang punya kulkas banyak full itu. Saya itu pernah nerima daging kurban banyak banget, bisa 3 bulan gak habis. Jadi santri itu enak itu santri makan daging terus. Berarti kan berlebih sih. Padahal di tempat lain ada yang berkorban. Satu kampung korban 2-3 orang. Nah, kalau kita memiliki kasus seperti itu, ya nggak apa-apa kita kirim ke sana, korban di sana aja, di kampung halaman kita yang tentu lebih bermanfaat, lebih dibutuhkan, dan orang lebih banyak. Kalau di Jakarta, masya Allah, orang jual sate nggak berhenti. Kalau di kampung jangankan jual sate, kadang adanya tukang jajan es. Makanya dianjurkan untuk lebih bermanfaat. Begitu kira-kira, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kebaikan kita. Ini di depan mata ada kebaikan yang banyak. Kita sambut dengan riang gembira yang insya Allah membawa kebaikan kepada kita di dunia dan akhirat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, memanjangkan usia dan umur kita dalam beribadah kepada Allah, berkhidmat untuk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi wa kullu niyatin salihah jami'ah syamilah min khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, ya farijan ham, ya kashifan ya muzahid, ya wafir, ya khan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qarabna wa annana ashrafna ala al-qadha ashrafna fatub alayna tawba taghfir li kulli hawma wastur lana al-awrati wa amin واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منانا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي.